memproduksi, membuat, ya, membuat produk apa tadi dari batok kelapa apa itu membuat. Dan strateginya terima kasih Pak Ji. Ini terkait dengan kemarin 4 Agustus sebuah apa istilahnya goyang itu ya satu siswa satu usaha itu Pak Ji. Itu bagaimana itu Pak Ji, dasar hukumnya bagaimana, kemudian pelaksanaannya sudah sejauh apa, kemudian strategi untuk melaksanakannya bagaimana. susah, gerakan satu siswa satu satu kan sudah diluncurkan sama Pak Gubernur ya. Sekitar tahun yang lalu ya. Di waktu musyawarah sekolah di Oke. Nah, intinya itu kan implementasi dari 1 dari 11 kebijakan prioritas. 1 dari 11 itu apa? Itu terkait dengan ya kewirausahaan. Bahasa kerennya di sana disebut PJBL, terus jaring kewirausahaan, jaring startup. Itu nama sub programnya. Nah, agar jiwa kewirausahaan siswa kita itu meningkat, terus menggelora, maka dibuatlah gerakan. Bagaimana caranya nanti kita? Oke, kita masuk aja materi ini ya. Oke, nanti ada hubungannya dengan ini. Ya. Nah, bagaimana strateginya? Untuk membuat bukan usaha ya, tapi bagaimana cara membuat usaha kecil. Misalkan ada beberapa program per kelompok mereka membuat, misalkan ada namanya kritik talas karena itu banyak di luar. Karena mereka biasa menggambar apa kaitannya dengan usaha, itu saya coba untuk mencari-cari kira-kira bahan-bahan apa seperti apa yang ada di sini. Nah kebetulan kemarin saya coba cek ke daerah Bali, kemudian ada tangkelnya. Kemudian juga kemarin dengar dari industri juga, bahwasanya nggak cuma santan, nggak cuma ini, nggak cuma rambut kelapa. Nah dari sana saya coba bagaimana mengimplementasikan basic anak yang menggambar, tetapi dengan bahan dasar dari saya coba itu kemarin dari dupa, untuk saya garis atas saya goreskan ke bahan kelapa yang ada hasil, jadi banyak dulu. Ya, excellent. Jadi ini nanti dicatat Pak ya. Jadi ini nanti menjadi bagian dari materi pengamatan kewirausahaan melalui mata pelajaran produktif. Ini contoh yang ini yang kita harapkan nanti di materi itu lagi siswa atau ya kan begini ya, kan kegiatan itu harusnya kalau kita mau menguatkan kewirausahaan melalui pelajaran PKK ini, tentu yang pertama strateginya harus tahu dulu seluk-beluk makro PKK. Apa sih makro PKK itu? Saya juga dari baca kok. Saya buka dokumen-dokumennya. Apa sebenarnya? Kayak teknik cara yang sama lakukan, ada jurusan MSM, ada CSR, dan juga ada definisi. Nah PKK di situ tuh malah yang saya lihat itu adalah bukan pengembangan apa? Teknologi jasa. Jadi anak-anak itu ketika mata pelajaran PKK itu diajak berkeliling, tak jemput bola untuk melakukan yang seperti ini. Nah ketika masuk ke sini, saya sebenarnya melihat ada peluang itu di
boga Pak, kuliner. Jadi saya sempat mengeluarkan ide kenapa tidak karena itu ada kelompoknya itu mereka punya modal sendiri yang diputar Pak, ya kan? Nah jadi PKK-nya mereka yang nggak jauh-jauh dari produk makanan. Kenapa tidak di pariwisata juga sama seperti itu karena ada mapel food and beverage-nya kan juga. Nah jadi target konsumennya itu nggak usah jauh-jauh juga, kita aja di sekolah ini kan. Nah, itu sih sebenarnya pengamatan saya selama ini yang mana mapel PKK itu belum maksimalnya di situ aja. Oke, ya itu Pak. Sebenarnya mapel kalau dulu namanya produk kreatif, kalau sekarang berubah jadi proyek. Jadi setelah saya lihat materinya itu harus ke produknya, karena teori kalau sekarang enggak. Ya, ini zaman-zaman saya dulu di sekolah Balikpapan, baik produk kreatif apa juga ada. Kadang-kadang juga usahaan. Ya, mapel proyek kreatif dan kewirausahaan. Sehingga di dalam dua mapel ini saya juga padukan, yaitu anak-anak membuat makanan dan minuman. Pertama tadi Pak, membuat seperti makanan kering, ada yang crispy dan coklat. Nah itu lumayan kayaknya bukan coklat, tapi crispy tapi dibalut dengan dark coklat. Nah, ada juga yang membuat seperti itu. Terus ada juga yang membuat minuman Pak. Nah saat ini mereka sudah membuat perencanaan. Lalu rencana saya kemarin itu saya kasih modal, terus mereka jualan, terus mereka memutar modal tersebut sama-sama 100 atau 50. Tetapi dengan konsekuensi, karena di kewirausahaan itu saya lihat ada namanya kegagalan dan harus berani mengambil risiko. Jadi dengan modal 100 itu kalau mereka rugi maka mereka harus ganti. Nah disitulah semangat mereka untuk membantu supaya modal itu bisa berputar. Begitu yang supaya saya strategi saya dengan anak-anak supaya putar modal tersebut dan mereka bisa bertanggung jawab Pak dengan bisa mengambil risiko. Kalau mereka misalkan rugi ya ganti. Itu sih sebenarnya hanya untuk aja Pak, tidak mungkin mereka ganti kalau misalkan rugi. Ya itu kan hanya buat supaya semangat mereka untuk bagaimana bisa bekerja itu. Mungkin saya tambahkan sedikit dalam hal ini mengenai kosnya ya. Mungkin anak-anak itu mungkin rubriknya ini perhitungan tentang kos biaya begitu poinnya nanti setelah itu berapa harga jualnya berapa, supaya bisa juga dia menentukan nanti ini ada pokok sekian berapa harga jual dia, itu mungkin perlu diajari. Coba cari merencanakan apa jadi nggak lagi. Apa jadinya nih? Oh ya jenis danunya belum, jenis produk yang kita mau ambil itu apa yang kira-kira mau kita survei.